Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pendeta di Kabupaten Intan Jaya, Papua menjadi korban penembakan. Polisi menyebut korban ditembak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Jelek Waker. Sekaligus membantah pelakunya adalah anggota TNI. Penembakan terjadi di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Seorang korban pendeta bernama Yeremias Janambani yang merupakan warga setempat. Polda Papua menyatakan lokasi kejadian merupakan basis dari kelompok kriminal bersenjata dan hingga saat ini belum ada aparat TNI Polri yang masuk ke lokasi. Dalam 2 pekan terakhir terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang meninggal, terdiri dari 2 TNI dan 2 warga sipil serta 2 orang terluka. Ternyata informasi itu dikatakan benar oleh pendeta. Namun tentang peristiwa tersebut, ya, diketahui bahwa perlu kami tegaskan di distrik Hitadita itu tidak ada satgas, tidak ada anggota BIMOB dan tidak ada anggota PKO TNI. Yang ada di sana ada persiapan koramil. Jadi kurun waktu 2 pekan ini telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ya. Pendeta Yeremia ditembak pada Sabtu lalu hingga akhirnya meninggal dunia. Informasi dari Gereja Kemah Injil Indonesia, jemaat di wilayah kejadian juga pergi dari lokasi. Selain sebagai penginjil, korban diketahui sebagai penerjemah Alkitab bahasa Moni. Dan saat ini kita telah bergabung dengan Ronald Tapilatu, Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Selamat sore Pak Ronald. Selamat sore. Pak Ronald, terkait dengan penembakan seorang pendeta di Papua ini, kami turut prihatin atas peristiwa ini. Kemudian dari PGI, apakah sudah mendengar atau kronologi bagaimana peristiwa ini terjadi? Ya, kami mendapat laporan dari Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia, ada salah satu hamba Tuhan yang ditembak, ya, yang tertembak secara sewenang-wenang di kampung Hitadipa, Intan Jaya. Peristiwa semacam ini memang sangat memilukan hati memang ya. Ya. Dan karena itu PGI sangat mengecam keras sekali peristiwa semacam ini. Dan apa yang terjadi di Hitadipa ini bukan sesuatu yang baru tiba-tiba terjadi, dan sudah banyak kejadian kasus seperti ini terjadi terus-menerus di Papua. PGI mengecam keras sekali dengan tindakan-tindakan kekerasan seperti ini, karena ini hanya menimbulkan lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Nanti Papua itu akan lahir generasi-generasi yang penuh dengan memori kekerasan. Itu bahaya sekali. Dan kita akan lihat aja, ini akan terus berulang dan tidak akan pernah selesai, karena pendekatan terhadap persoalan di Papua itu selama menggunakan pendekatan kekerasan militer, siapapun pelakunya ya. Mau dari TNI kah, mau aparat keamanan kah, dari TPN-OPM kah, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, dan itu juga menjadi masalah yang sangat serius, yang memang dibicarakan juga, menjadi pergumulan juga oleh gereja-gereja. Apakah pertanyaan besarnya adalah apakah sudah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan Papua? Sehingga semua cara yang dipakai cuma satu-satunya adalah cara pendekatan kekerasan. Itu yang ya, jadi kami dapat laporan itu, ya kami juga meng-cross check, memang informasinya simpang siur ya. Tapi dari GKI memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan itu valid, karena itu dari hamba-hamba Tuhan mereka yang ada di Hitadipa. Ya. Pak Ronald, lalu kemudian apa yang dilakukan atau didorong oleh PGI kepada Pangdam atau Kapolda untuk menelusuri secara tuntas kasus ini? Ya, kita PGI sangat seriusi terhadap masalah ini, dan kami sudah langsung mengirim surat, ya, pimpinan kami menyurati Presiden dan minta supaya Presiden untuk segera memerintahkan Kapolri, Pak Kapolri dan juga Panglima TNI, teristimewa Pak Kapolri, untuk mengusut tuntas masalah ini, karena ini tidak bisa ditolerir hal-hal seperti begini. Dan juga kepada Panglima TNI untuk menghentikan semua operasi seperti begini, karena
pendekatan kekerasan yang yang dilakukan ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan kita juga sudah minta untuk, karena ini ada kondisi di mana saling tuding ya, karena itu kita mendorong supaya kalau bisa dibentuklah tim pencari fakta independen dan melibatkan civil society di Papua, teristimewa gereja. Karena supaya semua terbuka, karena kalau cuma satu sumber saja misalnya hanya dari pihak aparat, ya itu memang jadi banyak pertanyaan ya. Ya. Karena memang lokasi itu juga tidak bisa dimasuki, karena sekarang orang semua sudah keluar dari kampung itu. Entah keluar karena takut, entah keluar karena apa, ya. Itu laporan dari gereja yang kami dapat, kampung itu sudah kosong. Saat ini. Karena orang semua ketakutan. Iya. Karena memang Pak Pendeta Yeremia Sanambani itu tokoh gereja, dia penasihat gereja Kingmi wilayah 3, ya. Dia tokoh yang sangat dihormati ya. Baik. Bukan orang biasa ya. Pak Ronald, bagaimana PGI kemudian meminta lembaga adat, gereja-gereja di Papua juga ikut aktif memfasilitasi jika nanti ada tim independen untuk menginvestigasi kasus ini? Ya, ini kita sudah mendorong ya, karena itu usulan kita. Tim investigasi ini jangan hanya dari satu pihak saja, satu kelompok saja. Kalau bisa civil society, teristimewa gereja, ya lembaga-lembaga di Papua itu dilibatkan semua, supaya semua jadi terang benderang ini ada apa. Tapi bagi kami juga ini juga, kalau kita tidak menghentikan persoalan kekerasan di Papua ini, ya ini akan terus terjadi. Ya, tidak akan pernah berhenti. Ya. Siklus kekerasan ini akan terus berlanjut. Mungkin hari ini, kemarin pendeta ini, besok nanti mungkin pendeta lain, atau mungkin ada warga sipil lain, atau mungkin aparat keamanan sendiri yang akan mati tertembak, karena sudah sebelum itu kan ada aparat keamanan juga tertembak. Ya. Itu prihatin juga ya, karena itu menyedihkan sekali. Ya, kekerasan dibalas dan kekerasan dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pak Ronald tadi menyatakan bahwa PGI juga telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa mengusut tuntas kasus ini terkait dengan penembakan pendeta Yeremian di Papua. Apa yang disertakan juga oleh PGI dalam surat kepada Presiden itu? Ya, kami cuma minta hal itu penting menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian Presiden ya, karena Presiden juga pernah beberapa kali, berulang kali menyampaikan itu kepada PGI bahwa pendekatan kekerasan di Papua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, tapi apa yang terjadi? Kami gereja-gereja di Indonesia itu mendengar sendiri Presiden datang di sini sendiri mengatakan persoalan Papua tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan. Lalu sekarang apa yang terjadi? Kita minta supaya janji itu dipenuhi, hentikan kekerasan, Pak. Supaya pakai cara lain, bisa bicara terutama dialog lah, buka ruang dialog, kita diskusi baik-baik, semua masyarakat dilibatkan dengan baik dalam kontennya seperti apa dibicarakan. Baik Pak Ronald, mudah-mudahan ini proses investigasi atau pengusutan tuntas penembakan pendeta Yeremian bisa berlanjut dan juga berlangsung dengan setuntas-tuntasnya. Kami harap menjadi yang terbaik untuk masyarakat juga, saudara-saudara kita di Papua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ronald di Kompas Petang. Terima kasih Pak.